Fearless. Halo Bray, Agung di sini. Nah, kali ini kita akan bahas Samsung A53 5G, di mana Samsung Series A ini merupakan HP mitranya Samsung yang biasanya tuh punya desain yang cakep sama performa yang bagus juga. Nah, kali ini gimana ya kira-kira Samsung A53? Apakah lebih baik dari seri sebelumnya? Yuk kita ulas. Hal pertama yang gue suka dari Samsung A53 ini adalah desain bodinya, Bray. Kalau dilihat sekilas, bodi Samsung A53 itu cantik dan clean bagian belakangnya. Dan juga seri A yang dikeluarin itu desainnya mirip-mirip semua ya. Dari Samsung A52, A52s 5G, A72 dan A72 5G. Tapi tetap ada bedanya ya, mulai dari posisi dan lebarnya kamera sama LED flashnya. Jadi menurut gua pribadi, kayaknya Samsung mulai meniru desainer Apple dah. Lihat aja kayak iPhone 11, ke-12 dan ke-13, desainnya nggak jauh beda. Terus apakah Samsung A53 ini worth it untuk dibeli? Oke, kita tahan dulu, Bray. Ketika gua lihat beberapa reviewer dan baca-baca artikel, gua bisa dapetin kesimpulan mending beli series di bawahnya. Ya, yaitu Samsung A52s 5G. Apalagi harganya juga udah turun berkat keluarnya HP ini kan. Nah, pertanyaannya kenapa? Alasannya nanti di akhir video ya. Untuk saat ini kita fokus membahas Samsung A53-nya dulu. Nah, ketika kalian beli Samsung A53 5G ini, kalian akan mendapatkan box yang ukurannya kecil, Bray. Udah kayak ala-ala HP flagship lah intinya. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan kabel charger, buku panduan atau manual book, sama SIM ejector aja. Yap, Samsung nggak kasih kepala charger dalam include pembeliannya. Jadi kita harus keluar duit lagi buat beli kepala chargernya. Gimana ya? Padahal ini Samsung Series A loh ya. Kenapa nggak dikasih charger gitu? Nah, itu gue bingung juga. Dan kalau dari segi desain, ini Samsung lebih mirip ke Samsung A52s 5G. Bedanya hanya di finishingnya aja. Samsung A53 ini lebih smooth atau mulus, sisanya sama aja sih menurutku. Samsung nyediain berbagai macam pilihan varian warna ya. Mulai dari Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White, dan Awesome Peach. Oh ya, Samsung A53 ini nggak punya headphone jack ya. Jadi kalau mau pakai headset harus pakai converter. Gak kayak Samsung A52s 5G yang punya headphone jack audio. Tambah dikit lagi. HP ini tuh sebenarnya kalau gua lihat kayak bukan Samsung dah. Lebih mirip kayak iPhone, udah nggak dapat kepala charger, nggak ada jack audionya lagi. Ya mungkin sebagian orang yang punya headphone Bluetooth atau TWS nggak masalah sih. Tapi bagi sebagian orang masih enak pakai jack audio, apalagi buat main game ya kan, termasuk gua pribadi. Ngomong-ngomong soal game, Samsung A53 ini punya layar yang cakep 120Hz yang mulus banget buat scroll-scroll. Nyaman dilihat dan nggak ngebosenin lah intinya. Ukuran layarnya sendiri 6,5 inci, jadi cukup puas lah buat nonton video atau Netflix di HP. Berbicara game nggak afdol kalau belum ngomongin performanya. Nah, Samsung A53 ini pakai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 1280 5G dengan pabrikasi 5 nanometer, Bray. Entah kenapa ya Samsung memilih chipsetnya pakai Exynos dibandingkan chipset yang udah ada kayak misalnya Snapdragon. Karena setahu gua chipset baru Samsung untuk kelas menengah ke bawah itu performanya kurang maksimal dibanding Snapdragon. Padahal seri sebelumnya Samsung A52s 5G itu pakai Snapdragon 778G 5G. Nah, di sini gua mau kasih perbandingannya antara Exynos 1280 dengan Snapdragon 778G 5G. Sumber yang gua pakai dari channel gadget ini ya. Di sana dijelasin bahwa hasil skor Antutu benchmarknya turun 20% lebih, selisih sekitar 530.000 poin lebih. Itu gede banget loh selisihnya. Terus untuk di Geekbench single core-nya minus 10% dan di multi core-nya minus 30%. Nah, kalau dipakai buat game ringan kayak Mobile Legends masih playable ya. Cuman kalau buat game PUBG masih belum optimal. Karena Exynos 1280 ini merupakan chipset baru dan kalau dipakai Genshin Impact nggak playable, Bray. FPS-nya nggak sampai 30 FPS di settingan low dan bisa drop lumayan jauh ke belasan What if FPS. I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my
do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Nah, dari sini mungkin kalian udah tahu kesimpulan gua di awal kenapa gua bilang tahan dulu. Yaitu karena poin ini, poin performa ini. Tapi bukan berarti Samsung A53 nggak punya kelebihan. Baterai Samsung A53 ini besar, sebesar 5000 mAh, lebih besar 1000 mAh dibanding seri sebelumnya, yaitu Samsung A52s 5G yang punya baterai sebesar 4000 mAh doang. Tapi kalau gua pribadi, selisih 1000 mAh bukan hal yang penting ya. Tapi buat sebagian orang itu penting, apalagi kerjanya membutuhkan daya tahan baterai yang lebih lama. Terus kelebihan lain dari Samsung A53 yang nggak dipunyai Samsung A52s 5G adalah dari software supportnya. Yang jelas lebih panjang A53 dibanding A52s 5G. Ya dari sini jelas ya, karena ini HP itu keluaran terbaru. Pasti punya strategi marketingnya lah Samsung biar ngebuat HP ini kelihatan lebih unggul. Ya mungkin Samsung menukar performanya tadi dengan dukungan software update-nya ini. Tapi kalau performanya nggak ada peningkatan segitu-segitu aja walaupun dapat update software 4-5 tahun pun, gue tetap pilih A52s 5G sih. Kecuali dengan adanya software support, performanya makin stabil dan mendekati Samsung A52s 5G sih, ini recommended banget. Cuman kita kan nggak tahu ya kedepannya gimana nanti Samsung A53. Untuk kameranya sendiri gimana? Kameranya Samsung A53 ini punya kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, kamera depth sensor 5 megapiksel. Untungnya kamera HP ini masih pakai OIS ya kayak generasi sebelumnya. Susunan kameranya pun sama juga, dan untuk kamera depannya dia 32 megapiksel berat. Samsung A53 ini dibanderol dengan harga 5,999 juta, dan ingat boxnya kecil. Karena boxnya kecil, Samsung nggak kasih kepala charger. Jadi kalian harus keluarin duit lagi buat beli kepala chargernya. Silahkan dipikirkan dulu baik-baik Bray kalau mau beli Samsung A53 ini. Kalau gua pribadi sih mending Samsung A52s 5G ya, sekarang ada di harga 5,1 jutaan. Tapi per hari ini video di-upload harganya naik jadi 5,9 juta. Dan gua kurang tahu penyebab naiknya. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau kalian nggak terlalu atau jarang main game dan nggak main game berat, Samsung A53 itu worth it dibeli. Tapi kalau kalian suka main game dan game berat, menurut gua sih worth it A52s 5G ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.